Selamat pagi, sahabat PUPR. Saya, Astri Depitasari, akan menyampaikan berita perumahan sepekan. Kementerian PUPR bangun 430 sarunta di kawasan Bromo Tengger, Semeru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus meningkatkan kualitas rumah swadaya di sejumlah kawasan wisata di Indonesia. Kali ini sebanyak 430 rumah di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur mendapatkan bantuan program sarana hunian pariwisata. Jumlah unit rumah tidak layak huni yang dibangun untuk usaha lainnya sebanyak 310 unit. Sedangkan sisanya sebanyak 120 unit mendapatkan bantuan homestay untuk peningkatan kualitas usaha pariwisata. Dilaksanakan tersebar di sejumlah kabupaten, diantaranya Kabupaten Probolinggo 32 unit, Kabupaten Pasuruan 27 unit, Kabupaten Malang 33 unit, dan Kabupaten Lumajang 28 unit, dengan total anggaran 25,99 miliar rupiah. Rusun Universitas Mula Warman, Samarinda rampung, habiskan anggaran 14 miliar rupiah. Dari luar mungkin hanya terlihat bangunan bercat putih berlantai 3 biasa. Bahkan lokasi yang ada di dalam Universitas Mula Warman Samarinda dianggap masyarakat hanya bangunan kampus bagi mahasiswa yang berkuliah di sana. Kepala Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dabi Kushandito, mengatakan pembangunan gedung rumah susun itu memakan biaya 14 miliar rupiah. Rusun di Universitas Mula Warman memiliki 44 kamar. Dengan adanya rusun tersebut diharapkan para santri dapat memiliki hunian nyaman yang dapat meningkatkan ilmu saat belajar di pesantren. Untuk rusun di pesantren tersebut saat ini proses pengerjaannya hampir 100%. Dukung ajang MotoGP Mandalika, ratusan rumah tidak layak huni disulap jadi sarana hunian pariwisata. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 300 unit sarana hunian pariwisata. Guna mendukung pelaksanaan ajang MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan pembangunan sarhunta di KSPN Mandalika totalnya sebanyak 915 unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang MotoGP dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan sisanya sebanyak 517 unit dilaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sepanjang koridor pintu masuk di kawasan Mandalika. Kementerian PUPR, PSU Perumahan bisa jadi Bank Tanah Pemda. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta pemerintah daerah untuk segera mengatur pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang ada di perumahan, baik perumahan subsidi maupun komersial. Adanya PSU tersebut bisa menjadi modal bagi Pemda untuk menambah nilai aset dan bank tanah pemerintah daerah sekaligus mendorong pengembang untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses pembangunan perumahan untuk masyarakat. Kementerian PUPR selesaikan rusun ASN senilai 71 miliar rupiah di Banjarmasin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan pembangunan rumah susun bagi para pegawai aparatur sipil negara Kementerian PUPR yang berada di Kalimantan Selatan. Rusun tersebut berada di atas lahan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rusun ini dibangun satu tower setinggi 8 lantai tipe 45 dengan jumlah hunian 92 unit reguler dan 2 kamar difabel dilengkapi mebeler, tempat ibadah, dan ruang serbaguna dengan total anggaran 71 miliar rupiah. Adanya rusun tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat serta kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan penggunaan lahan di Banjarmasin. Bekasi segera miliki rusun untuk eks-gelandangan dan pengemis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah susun untuk eks-gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial di Bekasi dapat selesai akhir 2021.
Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Mario Kohadi menyatakan pembangunan rusun 5 lantai yang menelan biaya 28,32 miliar rupiah tersebut memiliki kapasitas 93 unit hunian tipe 24. Pembangunan rusun Kemensos ini berlokasi di Jalan Haji Joyo Martono nomor 43 Bekasi Timur. Berdasarkan data, masa pelaksanaan pembangunan rusun ini 210 hari kalender mulai 21 Mei 2021 sampai 16 Desember 2021. Sebanyak 1.607 unit rumah subsidi di Kalimantan Selatan dapat bantuan PSU. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas bagi para pelaku pembangunan yang menyelenggarakan perumahan bersubsidi. Pemberian bantuan PSU ini merupakan salah satu bentuk bantuan Direktorat Jenderal Perumahan yang salah satunya bertujuan untuk memberi stimulasi bagi pelaku pembangunan untuk dapat membangun rumah lebih banyak bagi MBR. Kalimantan Selatan mendapatkan kuota bantuan PSU pada tahun 2021 sebanyak 1.607 unit senilai 10,4 miliar rupiah yang tersebar di 19 lokasi perumahan pada 6 kabupaten kota. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan lakukan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, tetap semangat di masa pandemi dan beraktivitas dari rumah. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.